Kalau kemarin kan gue udah ngebahas tentang anime ecchinya. Nah, sekarang gue bakal ngasih tahu lo anime-anime yang bener-bener bersih dari yang namanya ecchi, fanservice ataupun hal-hal cebu lain. Jadi lo kagak perlu khawatir ngeliat nenen yang tiba-tiba ngelayang di depan mata lo ataupun cangcut yang terbang-terbang. つまりダイビングというのは金がかかるんだよ。ここまで話せばもうわかるだろ。そいつの使い道だ。なんだかすごい想像してるみたいですけど。 Halo, gue Andres, Sombang Nasi Anime. Hari datang ngebahas 5 anime bersih tanpa ecchi paling seru bagian pertama. Kalau misal lu suka semua pembahasan ini, jangan lupa like terus share videonya ke teman-teman yang lain supaya makin banyak yang dapat rekomendasi anime menarik lainnya dari Disik Anime. Terus kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, K-On! Tayang perdana Spring 2009. Diisi dengan cerita-cerita yang menyejukkan hati di tiap episodenya. Terus tema cerita yang gak berat sama sekali. Sifat karakternya juga lucu-lucu dan visual yang menjain mata banget. Kalau misal masih sekolah, gua jamin anime itu bakal ngasih sebuah motivasi buat lu agar lu bisa punya ambisi, mimpi, dan kegiatan yang bermanfaat. Jadi bukan nolep doang. Gua bisa ngomong gini karena itu tuh yang gua rasain dulu pas nonton anime. Bahkan ada satu adegan yang menyentuh banget. Ceritanya berpusat ke seorang cewek SMA bernama Hirasawa Yui. Doi itu polos, ceroboh, dan agak manja gitu. Pas SMP-nya dulu, nih cewek sama sekali belum pernah ikut klub atau ekstrakurikuler apapun di sekolahnya. Tapi pas udah masuk SMA, karena terpaksa dan Doi kagak mau jadi nolep terus, nih cewek mutusin buat masuk ke sebuah klub musik ringan di sekolahnya. Di sana Doi ketemu teman-teman baru dan ngebentuk sebuah band yang bercita-cita kalau suatu saat mereka bisa konser di Budokan. Nomor 2, Kimi ni Todoke. Tayang perdana Fall 2009. Sebuah anime romance dengan total episode berjumlah 37 biji. Saking populernya anime, bahkan ceritanya sampai diangkat jadi movie live action. Buat yang cowok, mungkin lo kagak bakal gitu suka sama ceritanya. Berhubung nih anime genrenya shoujo, jadi mungkin kesannya bakal terlalu lebay buat lo. Bukannya gua ngebeda-bedain atau gimana, tapi rata-rata kan orang emang pada gitu. Gua pribadi sih masih enak banget ngikutinnya. Di samping visualnya yang bagus, nih anime juga ngasih cerita yang real. Entah itu di bagian romansnya ataupun konflik kehidupan yang terjadi. 私も可愛くなりたいなってそんな風に思ってしまったの。あんな風にはなれないの分かっているのだけれど私なりに可愛らしく。Kimi ni Todoke bercerita tentang seorang cewek yang sering banget dibully di sekolahnya. Doi bahkan sampai digosipin punya indera keenam dan bisa ngelihat hantu. Terus siapapun yang natap mata Doi, orang tersebut bakal kena kesialan mengerikan. Jadinya orang-orang pada ngejauhin tuh cewek. Tapi ada seorang cowok baik yang mau berteman sama Doi. Hal itu ngasih harapan ke si cewek kalau masa depan dan kehidupan cintanya bakal lebih baik. Kazehaya-kun ni Todoke. できた。ちゃんと俺んとこ来た。Nomor 3, Violet Evergarden. Tayang perdana Winter 2018. 覚悟はいいですか？了解しました。バイオレット・エヴァーガーデン。その子の立ち居振る舞いはお人形のような服装とはかけ離れた、まるで軍人さんのようでした。
Gua yakin pasti sebagian di antara lo udah pada nonton nih anime. Nah, buat yang belum, anime ini adalah anime dengan kualitas animasi dan visual yang ngeri banget bagusnya. Kasarnya nih anime bisa bikin sebuah percikan air jadi indah banget. Seriusan nih anime worth it banget buat lo tonton. Ceritanya yang berbobot, musik-musiknya yang enak banget didengar, dan yang paling penting kagak ada ecchi atau hal-hal cabul sama sekali. Anime ini punya makna kehidupan yang dalam banget, terutama tentang perasaan cinta yang ada di manusia. 了解しました。撃ちます。どうぞ。Berlatar di sebuah dunia yang dilanda peperangan, ada seorang tentara cewek yang punya kemampuan tempur luar biasa. Si cewek ini hanya hidup mendengarkan perintah dari mayornya. Singkat cerita, perang tersebut telah usai dan Doi kepisah dari mayornya tersebut. Terus Doi bingung kan tuh, karena kagak ada lagi orang yang bisa ngasih Doi perintah. Akhirnya Doi ditugasin buat jadi seorang penulis pesan, dan Doi juga pengen tahu apa artinya cinta. ご覧になられましたか。散歩は歩いていたと思います。旦那様、どうなされました？ Nomor 4, Afro Samurai, tayang perdana Winter 2007. I don't think so. You should restrain yourself. Or risk another humiliating beating. Cukup dulu kisah Slice of Life School sama romansnya. Kali ini gue bakal ngasih tau lu sebuah anime action yang penuh dengan adegan gelut yang mantap. Cerita Afro Samurai diwarnai dengan tema balas dendam yang cukup klasik. Gore yang kental juga suasana kelamnya yang mencekam. Anime ini cuma terdiri dari 5 episode doang, jadi latar belakang para karakternya juga kagak begitu diceritain secara detail banget. Dan jujur, gue sendiri masih agak bingung sama ceritanya. Meskipun gitu, Afro Samurai masih masuk kategori anime yang kagak jelek sama sekali. Dan justru jatuhnya malah artistik banget. Afro, seorang samurai yang bercita-cita jadi samurai nomor 1 di dunia. Demi ngecapai mimpinya tersebut, Doi harus ngalahin orang bernama Justice yang ngedudukin posisi itu. Si Afro ini punya dendam ke si Justice karena tuh orang udah ngebunuh babehnya. Berlandas mimpi dan dendam tersebut, perjuangan si Afro pun dimulai. Nomor 5, Recreators, tayang perdana Spring 2017. なんだこのキャラコンテで追加された。いやさすがにそんなことは。やばいなんかやっば Manusia udah banyak banget nyiptain sebuah cerita, entah itu dongeng, novel, game, manga, ataupun anime. Tapi apa jadinya kalau karakter-karakter yang ada di cerita tersebut jadi nyata dan muncul ke dunia manusia itu sendiri? Semuanya bakal terjawab di anime ini. Disutradarai oleh sutradara kawakan yang pernah ngegarap Fate Zero, dikolaborasiin sama pengarang asli cerita Black Lagoon. Recreators jadi sebuah anime yang memikat hati banyak pecinta anime. Koi. Pada suatu hari, seorang cowok bernama Mijushi no Sota lagi nonton anime. Tapi, tiba-tiba, para karakter yang ada di dalam anime tersebut pada keluar ke dunia nyata. Gak hanya dari anime, tapi ada juga yang dari game. Akhirnya, para karakter PC itu sadar kalau mereka cuma jadi pemuas dan hiburan manusia semata. Akankah mereka pasrah dengan hal itu? Ataukah mereka bakal ngehancurin dunia manusia?
Oke, segitu hari ini. So, dan antara 5 anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini. Kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gua video lagi? Toh yang lihat, semoga lo enjoy bisa nambah pengetahuan lo seperti ini manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Dan sampai jumpa di bagian kedua.